Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran tematik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga harus tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Pada hari ini kita sudah masuk di subtema 2 pada tema 4 dengan materi pekerjaan di sekitar kita. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yaitu berbagai macam profesi. Nah, di sini ada gambar macam-macam profesi. Selain profesi yang terdapat pada gambar, masih banyak profesi-profesi yang lainnya. Ini hanya contoh saja ya. Yang pertama kita lihat ada pilot. Nah, pilot ini pekerjaannya menjalankan pesawat terbang ya. Pasti kalian sudah tahu ya pekerjaan dari pilot. Lalu selanjutnya ada koki. Nah, kalian juga pasti tahu ya, koki itu memasak. Nah, pekerjaannya itu memasak di suatu rumah makan. Contohnya seperti restoran, kafe, ataupun tempat lainnya. Lalu yang ketiga ada pramugari. Nah, kalian juga pasti tahu ya, pramugari itu biasa di pesawat. Nah, dengan pilot. Nah, tugasnya apa? Pramugari itu bertugas melayani atau membantu dan mengarahkan penumpang di dalam pesawat. Lalu yang keempat ada perawat. Nah, perawat ini bertugas membantu dokter dalam merawat pasien. Yang kelima ada dokternya ya, dokter nih. Dokter bertugas memeriksa pasien, memeriksa resep atau obat yang sesuai. Ya, juga dokter juga memberikan nasihat kepada pasien agar cepat sembuh. Lalu yang terakhir ada arsitek. Nah, arsitek ini pekerjaannya merancang suatu bangunan. Dan ada satu lagi. Nah, ini ada seniman. Seniman ini pekerjaannya berkreasi dalam bidang seni. Nah, mengadakan pertunjukan atau pameran seni. Ataupun ada beberapa kegiatan lain ya yang terkait dengan seni. Contohnya seperti misalkan seni musik, seni tari, teater, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan dari seniman. Nah, selain itu juga dari pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan di atas, pekerjaan ini ada yang menghasilkan barang ya, tentunya sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang keperluan rumah tangga. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti pembuat ember, pembuat batu bata, tukang kayu, atau semen dan lainnya ya. Yang ketiga ada pekerjaan di bidang jasa. Nah, ini juga kita sudah pelajari di materi sebelumnya ya. Antaranya ada koki tadi di atas, pedagang, sopir, pengrajin, penjahit, karyawan, dokter, polisi, dan yang lainnya. Itu adalah pekerjaan di bidang jasa. Sikap menghargai profesi. Nah, sikap menghargai profesi itu ada ramah dengan teman yang berbeda profesi. Yang kedua, tidak mengejek atau mencela profesi orang lain ya, tidak saling mengejek. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan dengan alasan berbeda profesi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menjadi pekerja keras. Apa itu kerja keras? Ya, kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, tidak mengenal lelah, tidak lemah menghadapi cobaan, atau selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Ini adalah dari kerja keras. Seperti kalian ya, apabila belajar ingin mendapatkan hasil yang maksimal, berarti kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, tidak mengenal lelah. Pekerja keras memiliki sifat pantang menyerah. Pekerja keras tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Pekerja keras akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh demi mendapat hasil yang maksimal. Pekerja keras mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, ini adalah
menjadi pekerja keras tuh harus seperti ini ya, tidak mudah lelah, tidak boleh menyia-nyiakan waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak pantang menyerah, dan juga bersungguh-sungguh. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, penggunaan teknologi dalam pemanfaatannya itu ada dua ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Nah, di sini dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu, misalnya seperti pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan ya. Lalu yang kedua, ada pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. Nah, sumber daya alam yang secara tidak langsung ini dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Contohnya seperti ada getah karet yang diambil dari pohon karet, harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi ban. Itu adalah pemanfaatan secara tidak langsung. Nah, kemajuan teknologi sangat membantu manusia mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Di sini juga teknologi juga memudahkan manusia untuk membuat barang-barang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana, misalnya pembuatan tempe dan tahu dari bahan dasar kedelai. Sedangkan benda-benda yang memerlukan teknologi canggih atau yang agak rumit seperti kertas dari kayu, pembuatan kain, dan pembuatan barang-barang dari karet itu membutuhkan teknologi yang canggih. Nah, sini ada contohnya, ini teknologi industri ya, memakai teknologi mesin. Ini juga traktor ya, sawah juga sudah menggunakan teknologi. Nah, dan ini ada pembuatan ban ya, yaitu membutuhkan juga teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan. Nah, di sini ada siklus pemanfaatan air. Lalu, yang pertama, air merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, makin padatnya jumlah penduduk, ketersediaan air bersih makin langka. Yang ketiga, banyak sumber air mulai tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Diperlukan teknologi modern untuk menghasilkan air yang layak konsumsi. Pemanfaatan air dapat menggunakan teknologi modern. Nah, dengan ini dibutuhkan siklus pemanfaatan air. Baiklah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.